Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wassallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Alhamdulillah nih. Sudah berapa lama kita libur? Tanggal 29, tanggal 30, 31, 1. Hari ini baru kita bisa mulai lagi walaupun belum bisa full ya. Nah tentunya tapi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah masih kita kasih kesempatan kepada kita, beri kita kesempatan untuk merasakan insyaallah kemenangan dalam diri kita setelah kita berjuang, setelah kita berupaya di bulan Ramadan kemarin, amal solih kita, segala bentuk ibadah kita ya, semoga kita kerjakan semuanya dengan maksimal ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharap pandangan dari yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga dengan itu kita mendapatkan balasan-balasan terbaik dari sisi Allah ya, dan semoga setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, Ramadan tahun ini pergi meninggalkan kita ya, berakhir Ramadannya jangan sampai berakhir amalan-amalan soleh kita, jangan sampai berakhir ibadah-ibadah kita ya, yang biasanya kemarin kita amalannya bukan hanya amalan fardu ain saja, tapi amalan sunnahnya kita kerjakan ya, gitu luar biasa, baca Qur'annya kita tancap gaskan ya, terus juga sholat sunnahnya ya, Masya Allah. Maka kita bermohon sama Allah, karena tanda Ramadan kita sukses atau tidak itu juga bisa kita lihat pasca Ramadan atau ba'da Ramadan. Apakah yang biasanya sholat malam tetap sholat malamnya dimaksimalkan atau tidur saja? Nah itu ya, karena kita bukan hamba Ramadan teman-teman sekalian. Kita bukan hamba Ramadan, kita itu hamba Allah. Ramadan memang momentum, tapi jangan biarkan kita menjadi hamba Ramadan saja, karena kita bukan hamba Ramadan. Kita itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai biarkan kita meninggalkan amalan-amalan solih kita ya, yang sudah kita perjuangkan di Ramadan ya, semoga terus berkesinambungan ya. Maka penting sekali untuk kita bisa istiqomah setelah Ramadan ya. Maka gimana caranya kita bisa istiqomah dalam Ramadan? Pertama, doa sama Allah, berdoa sama Allah. Makanya sering kita bermohon sama Allah di dalam doa-doa, dalam munajat kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah itu bagian-bagian doa yang memang harus kita resapi gitu ya. Jadi sebelum kita mulai belajar kita seperti biasa, teman-teman sekalian, saya izin menyampaikan teman-teman sekalian, dari saya mewakili tim saya, mewakili keluarga saya, mohon maaf lahir batin
Ya, mohon maaf ya, mohon dimaafkan apabila selama kita belajar bareng-bareng banyak kehilafan ya, kesilapan yang mungkin menyakiti teman-teman sekalian, menggoreskan luka dalam hati teman-teman. Mohon kiranya untuk dimaafkan ya, dan semoga dengan maaf kita teman-teman itu menambah keberkahan dalam kita belajar gitu ya. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Sudah makan opornya, sudah puas ya, makan ketupatnya sudah puas ya. Oke, sudah. Ya, tetap harus tancap guys ya amal solihnya, jangan sampai Ramadannya selesai, amal solih kita selesai juga, jangan ya. Gitu. Jadi insyaallah live kita pun tetap akan berjalan seperti biasanya, cuman memang jadwalnya tidak akan sahur ya gitu. Oke, tapi ada subuh itu jadwal rutin kita. Saya lagi di Jogja, gak ada opor Ustadz, adanya nasi liku. Oh, nasi liku tuh yang gimana? Saya belum pernah nyoba tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kalau begitu teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, apakah audio dan videonya sudah aman di teman-teman? Ya, mohon maaf lahir batin juga ya teman-teman sekalian ya. Oke. Audio visualnya sudah aman ya, audio videonya sudah aman ya. Kalau aman, kita lanjutkan karena tadi agak sempat nge-lag sedikit dari sinyal kitanya. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, karena ini saya belum mulai puasa saum sunnahnya, saya minum dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap belajar? Siap belajar? Siap? Siap. Ada yang masih mudik mungkin ya? Ada yang masih di kampung halaman? Tapi siap untuk belajar? Siap kita belajar bareng? Ya, siap. Siap ya? Baik, bismillah. Kita mulai saja teman-teman. Kita akan belajar dari penggalan-penggalan kalimat atau penggalan-penggalan kata. Ya, sebelum nanti insya Allah mohon doa aja teman-teman. Bulan Syawal ini, buku kita sudah akan siap cetak. Oke? Mohon doanya ya. Juga nanti bulan Syawal nanti atau di penghujung Syawal, itu buku sudah teman-teman bisa order dan nikmati insya Allah. Dan kita belajar dari buku Sirrul Hijaiyah itu, dan teman-teman pegang bukunya ya. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik, kita mulai. Semangat teman-teman sekalian. Oke, kita baca dulu bareng-bareng kalimatnya sebanyak 3 kali. Setelah itu baru kita bedah tajwidnya, hurufnya satu persatu insya Allah ya. Inna balawnahum Oke, kita mulai dari huruf yang pertama. Saya akan izin blok dengan warna hijau. Sebelum kita mulai, saya teman-teman pengen tahu dong, kemarin-kemarin pas kita nggak belajar, teman-teman tetap belajar ya? Enggak lah. Karena lagi mudik. Iya, semoga teman-teman sekarang kita bisa mulai lagi ya, kita belajar bareng-bareng lagi insya Allah ya. Baik teman-teman, huruf yang pertama yang akan kita bahas di sini, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Di sini ada huruf apa ya? Nah, yang saya blok dengan warna hijau, kira-kira ini huruf apa? Nah, hayo. Kira-kira ini huruf apa nih yang saya blok dengan warna hijau? Nah, kan beda-beda kan, ada yang bilang alif, ada yang bilang hamzah. Jadi yang mana? Oke, kita tulis ya, ada yang bilang alif tadi ya. Oke, kita tulis dulu deh. Ada yang bilang ada yang bilang hamzah. Kira-kira mana yang betul? Ini alif atau hamzah? Alif atau hamzah? Nah, ini bukan alif teman-teman ya, tapi ini adalah hamzah. Nama lengkapnya hamzah qat'i atau hamzah qata' ya. Nah, Bang, kenapa ini bukan alif? Bukankah ini adalah alif? Ya, tapi teman-teman lihat baik-baik, alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Alif itu tidak mungkin memiliki harokat baik di bawahnya ataupun di atasnya. Nah, gitu ya. Alif itu tidak mungkin berharokat baik di bawahnya ataupun di atasnya. Dia polos. Ya. Lalu alif itu dia harus selalu didahului oleh fathah. Makanya yang mana yang alif? Nah, ini baru alif yang warna kuning. Lihat ya, kita lihat baik-baik. Alif itu di atasnya dia tidak berharokat dan di bawahnya tidak punya harokat juga. Jadi polos di atas dan bawahnya. Selain itu bukan hanya cukup polos saja, tapi dia harus selalu didahului oleh huruf berharokat fathah. Karena fungsi alif sebagai pemanjang durasi baca dari huruf apapun yang sebelum alif dia berdiri dengan fathah.
gitu ya. Ini baru alif. Oke, paham ya? Kalau yang ini bentuknya memang sih seperti alif, tapi dia ada harokatnya, maka itu namanya hamzah. Bang, setahu saya hamzah itu bentuknya begini bang. Kalau dia baris bawah dia begini hamzah. Nah, kalau hamzah yang begini, ini hamzah ya. Ini hamzah pada penulisan Al-Quran cetakan Madinah. Begini ada kepala ainnya. Ya, ada kepala ainnya. Ini hamzah pada penulisan cetakan Al-Quran Madinah. Karena yang kita pakai Al-Quran cetakan Indonesia, maka hamzahnya bentuknya begini. Tapi cara bacanya sama atau tidak? Sama, tanpa mengurangi makna, tanpa merubah makna. Paham ya? Cuma beda penulisan aja, gaya penulisan saja ya. Oke, sip. Maka ini namanya hamzah. Nah, jadi selama ini teman-teman, huruf yang kita baca a, i, u itu namanya adalah hamzah. Huruf yang selama ini kita baca a, i, u itu namanya adalah hamzah. A, i, u, alhamdu, a'udzu. A-nya itu hamzah. Li'ila, i-nya itu hamzah, bukan bukan alif. Oke? Lanjut. Nah, sekarang kita udah kenalan. Oke, faham ini adalah hamzah. Dilafalkan sama seperti kita melafalkan senatural a, i, u pada abjad alfabet. Ya, makhrajnya, tempat keluarnya sama kayak melafalkan a, i, u pada abjad alfabet. Namun yang ingin kita jelaskan di sini, hamzahnya dia berharokat apa? Nih, hamzahnya dia berharokat baris bawah. Kita kenalan sama baris bawah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ya, ini namanya adalah harokat kasroh. Oke? Huruf yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca pakai vokal i. Maka dari itu hamzah di sini nggak kita baca a, nggak kita baca u. Tapi hamzah di sini harus kita baca dengan vokal i mengikuti si harokatnya. Paham? I, gitu ya. Maka saya ingin mengingatkan, setiap ada huruf berharokat kasroh atau baris bawah, maka jelaskan vokal i-nya. Ya, maka jelaskan vokal i-nya. Karena apa? Karena seringkali kita melafalkan harokat kasroh, vokal i-nya itu tidak jelas. Contohnya nah ini nggak jelas nih. Nggak. Tapi i. Nah gitu ya. Kenapa huruf berharokat kasroh vokal i itu sering tidak jelas, sering miring ke vokal kayak i. Kenapa? Karena dia tidak fokus melafalkan harokat kasrohnya. Harokat kasroh itu punya aturan main. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara menaikkan tengah lidah kita ke arah langit-langit. Menaikkan tengah lidah kita ke arah langit-langit. Nggak sampai nempel tengah lidahnya, cuma naik doang. I. Dengan kita menaikkan tengah lidah kita ke arah langit-langit, maka vokal i kita akan lebih jelas terdengar. I. Clear. I-nya jelas. I. Nggak condong ke e. Nggak. Tapi i. Ya. Jadi kalau teman-teman ingat vokal i, ingat harokat kasroh, ingat angkat tengah lidah teman-teman ke arah atas. Kalau dia kurang naik begini, jadinya iya, ya jadinya bukan tapi iya, inna, ini, jelaskan i-nya, ya. Oke, lanjutkan kembali. Jadi, tolong setiap ada harokat kasroh pada huruf apapun ya, itu jelaskan vokal i-nya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali sebentar ya. Nah, kita lanjutkan lagi kepada huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, saya tandai dengan warna biru. Bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik satu di atasnya. Kira-kira ada yang tahu ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf nun. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf nun. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini namanya huruf na, bang. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Oke, ini namanya adalah huruf nun ketika dia belum punya harokat. Nah, bang, cara melafalkan huruf nun seperti apa? Cara melafalkan huruf nun itu sebagaimana kita melafalkan huruf n pada abjad alfabet. Nasi, nanas, antar, bintang, santai, pantai, sama ya. Jadi nggak perlu bingung. Jadi kalau teman-teman pengen tahu di mana makhraj huruf nun, lafalkan saja huruf n, beres. Di mana tempat keluar huruf nun, lafalkan saja huruf n, beres. Ya. Cuman yang harus kita lihat adalah harokatnya.
bunyi vokalnya apakah na, apakah ni, apakah nu. Oke, sekarang kita lihat harokatnya. Di atasnya ada baris atas nih, sret. Tuh, kita blok dengan warna biru. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah, apapun hurufnya, ketika dia berharokat fathah baris atas, ini namanya fathah. Kita kenalan dulu ya. Namanya adalah harokat fathah. Oke, pelan-pelan. Kalau ada huruf yang berharokat fathah, pada dasarnya, pada basicnya, itu kita baca dengan bunyi vokal A. Basicnya dulu nih, dasarnya dulu. Dia dibaca dengan bunyi vokal A. Maka tentu huruf nun di sini nggak lagi kita baca nun. Enggak, karena kan ngikutin vokal harokatnya. Maka di sini nggak dibaca nun, tapi kita baca menjadi na, ngikutin si harokatnya. Gimana bacanya? Na. Jelas sampai sini insya Allah ya. Dibacanya na, tidak nu, tidak ni, tidak nun. Oke, nah selanjutnya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, huruf hijaiyah berharokat fathah baris atas, lalu keluar dengan bunyi vokal A, maka pelafalannya tolong dibaca dengan keadaan yang tipis. Kalau vokalnya A, Bang, emang kalau misalnya huruf yang dia karakter pelafalannya tebal, ketika huruf karakternya tebal berharokat fathah, emang bunyi vokalnya tidak akan keluar dengan bunyi vokal A? Jawabannya adalah tidak. Tapi dia akan terdengar seperti ya, seperti vokal O. Contohnya apa? Contohnya banyak. Misalnya tsumastaqamu, huruf qaf ketika berharokat fathah kan dibaca qa, tapi ko terdengar seperti vokal O. Tsumastaqamu, taqamu bukan taqamu. Atau misalnya ghairi, bukan dibaca ghairi tapi ghairi. Kenapa condong seperti vokal O? Karena mereka adalah huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Paham sampai sini? Sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau masih bingung, istiqomah dalam belajar, Allah kasih keberkahan. Allah kasih pahala, insya Allah. Sedikit-sedikit, lanjut. Nah, berarti huruf nun ini yang sedang kita bahas, dia huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Boleh komen di kolom komentar. Berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Tipis karena dia keluar dengan bunyi vokal A. Gitu ya. Oke ya, jelas ya insya Allah ya. Oke, maka ini kita hapus dulu. Nah, Bang, berarti bagaimana agar vokal A kita mendapati pelafalan dengan kadar tipis yang dimaksud? Nah, sering kita analogikan dengan cara apa? Kita analogikan dengan cara BMSS. Nah, apa itu BMSS teman-teman sekalian? BMSS itu artinya adalah buka mulut ya, sedikit senyum. Buka mulutnya, senyumnya sedikit. Ya, itu oke? Sip. Jadi kita sudah tahu huruf yang berharokat fathah, vokalnya keluar dengan vokal A, maka dia mesti dibaca dengan keadaan yang tipis. Maka analogi untuk tipis itu sering kita coba cari analogi yang lebih mudah atas izin Allah. Maka kita buka dengan cara buka mulut sedikit senyum. Bukan no, tapi na. Bukan no, tapi na. Bukan ba, tapi ba. Bukan sa, tapi sa. Bukan fa, tapi fa. Inna. Ya, bukan inna, no, enggak, tapi inna, na, ya. Tapi hati-hati, jangan sampai teman-teman terlalu tersenyum, senyumnya terlalu berlebihan. Khawatirnya apa? Khawatirnya teman-teman sekalian, teman-teman membacanya jadi ini, jadi miring, jadi kayak vokal E, ne. Nah, banyak orang melafalkan karena pengen tipis dia, jadinya vokal E. A'udzu billah, bukan billah tapi billah, la. Buka mulut sedikit senyum, jangan lebay senyumnya, biasa aja. Billah, vokal yang dimaksud adalah vokal A dengan keadaan tipis, bukan billah, bukan vokal E. Ya. Dalam riwayat kita yang dibaca dengan vokal E cuma satu tempat, ya. Pada kalimat wa qalar kabu fiha bismillahi majreha. Ya, itu baru E. Kalau yang lainnya nggak ada yang jadi E. Kalau di dalam riwayat dan qiraat kita yang kita pakai di Indonesia ya. Oke. Sip, maka di sini jelaskan jangan inne tapi inna, bukan ismam, namanya imalah, bukan ismam. Beda lagi kalau ismam. Ya. Inna
na, bukan ne. Jangan miring ke e ya, oke? Jelas ya? Paham ya? Oke, sedikit-sedikit. Kita lanjutkan kembali. Nunnya sudah, harokatnya sudah, tapi belum tuntas. Ya, belum tuntas. Lihat di atasnya ada apa? Afwan Ustadz, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nih, kita lihat di atasnya saya tandai dengan warna merah. Ada tanda seperti burung terbalik atau kayak huruf W di atas huruf. Ada yang tahu kira-kira ini namanya dalam istilah apa? Saya kasih clue dari huruf T. Namanya adalah tasydid. Oke, namanya adalah tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang musyaddad. Ya, oke. Nah, kalau saya sering sebut ini tasydid. Huruf nunnya ada tanda tasydidnya, ada tanda tasydidnya. Maka kalau teman-teman mendapati ada huruf nun dalam kondisi bertasydid, ya, dia punya kaidah. Kaidah apa namanya? Kita sebut dengan gunnah. Ini apa? Penamaan dasarnya kita sebut dengan gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Silahkan ya, tapi kita bahas dengan penamaan dasar, namanya adalah gunnah. Yang punya keadaan gunnah seperti ini adalah bukan hanya nun ketika bertasydid, tapi ada satu huruf lagi. Huruf apa? Huruf mim bertasydid yang sudah share. Masya Allah, semoga Allah ganti pahalanya dengan pahala yang gak didapetin kalau yang gak share. Ya, gimana cara share? Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Pojok kanan bawah HP teman-teman ada tanda panah, diklik ada tulisan posting ulang atau repost. Itu adalah bagian dari support syiar kita. Ya, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika huruf nun bertasydid dan mim bertasydid, dia punya hukum yang namanya gunnah. Gunnah itu artinya apa? Kita kenalan ya. Gunnah itu artinya adalah dengung. Nah, sekarang kita kenalan dengung itu apa? Dengung itu artinya adalah suara-suara yang dia masuk ke dalam rongga hidung. Dengung adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung sehingga mengakibatkan suara yang sengau. Gitu ya. Ya, suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung, istilah dalam tajwidnya adalah al-khayshum, sehingga menghasilkan suara-suara yang sengau. Bagaimana cara membuktikan apakah nun dan mim itu masuk hidung? Caranya, teman-teman tahan bunyi an-nya, teman-teman tahan bunyi am-nya. Ketika ditahan, tutup hidungnya. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia bukan gunnah, maka nggak ada suara yang masuk hidung. Kalau dia berubah, maka dia dengung atau gunnah. Kalau dia ketika ditutup suaranya hilang, ya, maka dia gunnah dengan tingkatan paling sempurna. Oke? Kita coba ya. Misalnya nun bertasydid. In, ketika ditutup suaranya hilang. Hilang ya. Begitupun ketika mim bertasydid. Ketika ditutup suaranya hilang. Ya. Oke. Maka itu tandanya dia suaranya masuk ke hidung dan semuanya masuk hidung, sehingga disebut dengan gunnah tingkatan paling sempurna. Karena nanti ada gunnah yang dia dengung tapi dia tingkatannya nggak sampai hilang ketika ditutup. Gitu. Contohnya ikhfa. Ada ikhfa, beberapa ikhfa yang dia ketika ditutup ketika ditutup suaranya masih nyisa. Dia gunnah juga, tapi gunnah tingkatan yang bukan akmal, bukan sempurna. Gitu ya. Tapi kembali lagi ke pembahasan. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya. Karena di sini saya nggak pengen teman-teman hanya asal yang dikejarnya lancar. Lancar baca Quran boleh, bagus. Tapi bacaannya gimana? Bukan hanya asal cepat, bukan hanya asal lancar, bukan hanya asal cepat, asal banyak. Nggak, pelan-pelan. Ya, lanjut. Nih, maka di sini kalau ada nun dan mim bertasydid, dia suaranya dia gunnah, artinya dengung. Suaranya masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau. Ya, setelah itu cara bacanya gimana dengung? Sudah kita tahu cara bacanya tadi. Plus ditambah harus apa? Kalau dengung dia harus ditahan.
tahan ketika masuk hidung, tahan dengungannya selama dua H itu artinya 2 harokat. Ya, sehingga ketika kita baca gini, perhatikan. Nah, ketika masuk n-nya itu, ketika dengung, tahan dulu 2 harokat. Ya, inna, baru masuk ke vokal A dari huruf nunnya. Paham nggak? Jelas ya? Inna, gitu. Oke? Nah, nanti kalau teman-teman lupa, ya, karena di sini kita lagi pakai Al-Quran yang ada fiturnya, teman-teman tinggal lihat, ini kan nunnya warna pink nih, warna magenta kan ya, oke? Nah, teman-teman tinggal lihat di sampingnya aja, tuh, warnanya warna magenta. Hukum tajwidnya adalah gunnah, artinya adalah 2 harokat dibaca dengung, sama ya. Apa penjelasannya di bawahnya? Mim tasydid atau nun yang bertasydid yang dibaca dengung 2 harokat, ditandai dengan warna pink, makanya disamain di sini warnanya pink. Nah, ini kolom belajar namanya, kolom bedah tajwid namanya, bedah tajwid praktis. Nah, maka lihat di latinnya ditandai juga dengan warna pink, magenta. Ya, perhatikan ya, baru masuk kenanya, ya. Inna. Nah, gitu ya. Jadi dia ditahan dulu 2 harokat. Inna. Nah, gitu. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman tergesa-gesa. Nah, salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Quran adalah apa? Tergesa-gesa dalam gunnah. Ini salah satu kesalahan umum dari 4 kesalahan umum para pembaca Quran adalah tergesa-gesa dalam gunnah. Inna, tahan dulu. Amma yatasaalun. Tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Nah, seringkali kita tergesa-gesa soalnya. Ya, gitu, oke? Sip, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Lanjut lagi. Yang sudah share, barakallahu fikum ya. Sip, lanjut. Nah, sudah. Jadi itu namanya gunnah. Nah, Bang, ini buat apa? Ada tanda kode-kode begini. Nah, selain teman-teman nanti bisa bedah tajwid di kolom bedah tajwid ini, teman-teman si pembahasan tajwidnya kita bikin simple lagi. Untuk apa? Untuk dipakai dalam pembahasan hatamannya. Jadi ketika teman-teman hataman mendapati ada tulisan 2DGH, artinya gunnah, dengungkan 2 harokat. Contoh di sini. Inna balawnahum. Contoh misalnya nih, yang nih 2DGH nih, misalnya nih, ya. Tuh 2DGH warna pink. La yadkhulannaha. Jadi kepake bedah tajwidnya dalam bentuk kode pada saat hataman. Gitu, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali bedah tajwidnya. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman bingung, kenapa kok ada kode-kodenya? Kode-kodenya buat dipakai jadi fitur. Gitu ya. Sip. Bang, kenapa belajarnya nggak langsung dari fiturnya? Nggak mau, karena saya pengen belajar dari kaidahnya dulu. Huruf itu yang paling penting. Ya, baru hukum tajwid. Lanjut. Inna. Nah, gitu ya. Sip. Oke, sekarang nunnya sudah. Tasydidnya sudah, namanya gunnah, nun bertasydid. Fathahnya sudah baris atas. Sekarang kadar panjang naknya berapa harokat? Kadar panjang naknya harus berapa harokat? Panjang atau pendek? Kita lihat, nunnya berharokat baris berharokat baris atas ya. Nunnya berharokat baris atas. Lalu ketemu sama apa? Ketemu sama huruf apa nih? Nah, berikutnya ini huruf apa nih? Ketemu sama huruf alif. Nah, kalau ada huruf apapun tanpa terkecuali dia harokatnya baris atas, ketemu sama alif, maka dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, sekarang kita kenalan nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya kalau saya sering sebut mad tabi'i, tapi ada juga yang menyebutkan mad asli, boleh-boleh saja. Sama aja, karena mad tabi'i bagian dari mad asli. Gitu ya. Nah, 2 harokat itu segimana, Bang? 2 harokat itu 2 kali ayun. Kita sering analogikan, khususnya buat teman-teman yang baru belajar, nggak perlu khawatir. 2 harokat itu sama dengan 2 kali ayunan nada. Contoh, inna. Jadi na 1 kali ayun, 2 kali ayun. Inna ba. Paham? Jelas? Jadi 2 kali ayun. Oh Bang, berarti apakah mad tabi'i itu harus selalu diayunkan? Jawabannya adalah tidak.
Diayunkan itu hanya tips dan trik agar khususnya teman-teman yang baru belajar tahu kadar 2 harokat tuh segimana, sehingga nggak kepanjangan bablas, nggak kecepetan. Ya, inna, bang, 2 harokat antara setiap orang itu harus sama atau beda-beda? Bisa jadi beda, bisa jadi sama, tergantung tempo dalam membaca Al-Quran teman-teman apakah cepat atau lambat. Kalau teman-teman baca Quran temponya lambat nih, maka 2 harokatnya harus menyesuaikan dengan tempo bacaannya. Contoh, bacaannya kita pakai tempo yang lambat nih, namanya tahqiq. Contoh, innaba, innaba, maka 2 harokatnya menyesuaikan lambat. Tapi kalau kita temponya cepat, innaba. Jadi 2 harokat setiap orang itu belum tentu sama, tergantung tempo bacaannya. Kalau kita bacanya bareng, ya, bareng-bareng berjamaah misalnya, maka kan temponya sama, maka 2 harokatnya harus sama. Gitu. Tapi kalau misalnya kita masing-masing terus tiba-tiba bareng, bacanya beda temponya, ya berarti 2 harokatnya menyesuaikan dengan temponya masing-masing. Paham ya? Jelas ya? Ada yang pertama kali baru ikut live semenjak hari ini? Ada yang baru pertama kali ikut nggak? Yang belum ikut di Ramadan kemarin, boleh komen saya. Coba saya pengen tahu berapa banyak. Ada yang baru pertama kali ikut live ini, boleh komen SAYA pagi ini. Ada yang baru ikut? Saya ucapkan salam kenal teman-teman sekalian. Saya Givari Putra, izin mendampingi teman-teman setiap ba'da subuh untuk belajar bareng-bareng. Ya, di luar ba'da subuh itu waktunya tentatif gitu. Oke, maka jangan lupa klik dulu di sini tombol ikuti biar teman-teman minimal dapat informasi dari TikTok kalau kita live. Oke? Sip. Oke, salam kenal ya teman-teman ya. Lanjut lagi ya. Oke. Naba. Nah, gitu ya. Sip. Jadi diayunkan aja. Nanti kalau udah terbiasa mau diayunkan boleh, gak diayunkan pun gak apa-apa. Tapi yang penting 2 harokatnya ini gak kesana kemari, oke? Contoh kalau misalnya bacaan kita gak ngayun, gak diayunkan 2 kali ayun. Contoh, bacaan kita flat nadanya, gak apa-apa, tapi tetap kadarnya seperti 2 kali ayun. Innaba. Naba. Tuh. Ini saya nadanya flat, tapi kadarnya 2 kali ayun. Naba. Tuh. Tapi kalau belum ngeh segimana, ayunin pakai nada. Innaba. Bisa ya? Bisa ya? Oke, lanjutin lagi pelan-pelan. Di sini kita belajarnya huruf-huruf, harokat, baru hukum tajwid ya. Nah, teman-teman jangan ketukar nih. Sekarang lanjut. Ini huruf apa? Kalau tadi ada mangkok, titik 1 di atas, namanya huruf nun. Sekarang ada mangkok, ya ada mangkok, titik 1-nya pindah ke bawah. Huruf apa ini? Jangan ketukar nih. Kalau ketukar salah besar soalnya. Ya. Nah, ini namanya adalah huruf ba. Bang, emang kalau tertukar huruf itu kenapa salah besar? Karena bisa merubah makna yang terkandung dari ayat yang kita baca. Ya, makanya nggak boleh ketukar. Makanya huruf paling penting kita kenali bukan hanya asal lewat. Ya, karena kalau asal lewat ada beberapa huruf yang dia kalau asal lewat nih ketukar-tukar cara bacanya. Dan jadilah salah besar. Jadilah merubah makna. Gitu ya. Oke. Nah, ini namanya huruf ba. Nah, Bang, kalau huruf ba bagaimana cara melafalkannya? Huruf ba mah sama persis seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet, sama persis, gak ada bedanya. Coba bilang ba kayak huruf B sama. Bilang B misalnya bagus, bantal, bintang, apalagi bibir. Nah, itu huruf ba dilafalkan sama seperti huruf B pada abjad alfabet. Ya, dari bibir atas dan bibir bawah disentuhkan. Babi bu ab. Gampang kan? Sama kayak huruf B kan? Tapi hati-hati. Ketika kita melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlampau dilipat. Terlampau dilipat tuh maksudnya gimana? Begini. Ba bi bu ab. Ab. Nah, enggak begitu. Ya, bibirnya cukup nempel bibir atas bibir bawah, beres, gak perlu dilipat-lipat. Oke. Sip. Emang ada yang melafalkan begitu? Ada, makanya saya ingetin. Kalau nggak ada saya nggak akan ingetin. Karena ada saya ingetin gitu ya.
Oke, sip. Lanjut, huruf ba-nya sama ya, berharokat baris atas, maka huruf ba-nya tetap dibaca ba dengan vokal a, karena huruf apapun yang berharokat baris atas atau fathah dibaca dengan vokal a. Ba, ba, ba. Ingat, vokal a itu berarti harus dibaca tipis atau tebal. Kalau dia keluar dengan vokal a, berarti dia harus dibaca tipis atau tebal. Ingat, vokal a tipis atau tebal. Harus diperhatikan tebal tipis hurufnya. Tipis atau tebal? Tipis atau tebal? Tipis, maka tolong bacanya tipis. Kita ingatkan lagi boleh? Ya, tipis pelafalannya ya. Gimana caranya? Kita analogikan dengan cara BMSS. BMSS itu apa? Buka mulut, sedikit senyum. Jadi kalau ada vokal A, ingat BMSS. Ada vokal A, ingat BMSS. Buka mulut, sedikit senyum. Ya, ba, bukan ba. Fa, bukan fa. Semua vokal A. Sa, enggak, tapi sa. Oke? Jadi kalau kita baca vokal A itu jadi dia tipis. Ya, misalnya aku cinta kamu, enggak cukup, tapi aku cinta kamu. Nah, gitu ya. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Oke? Inna ba, tipiskan, ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Huruf berikutnya adalah huruf yang menarik. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ketika dia belum punya harokat, ingat baik-baik, jangan sebut dia huruf la. Namanya adalah huruf lam. Oke, namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Bang, kalau saya sih melafalkan huruf lam hijaiyah sama kayak huruf L alfabet, Bang. Belum tentu sama, tapi belum tentu juga beda. Lah terus huruf lam gimana cara melafalkannya? Patokan acuan melafalkan huruf lam hijaiyah jangan ke huruf L sehari-hari kita. Kenapa? Karena belum tentu sama. Tuh, keluar alarm ya, belum tentu sama. Maka gimana cara melafalkan huruf lam? Kenalilah, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Kita ulang lagi ya. Apa teman-teman? Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Apa itu makhraj, Bang? Makhraj itu artinya tempat keluar. Jadi setiap huruf hijaiyah dari huruf alif sampai dengan huruf ya punya aturan tempat keluarnya masing-masing. Bang, susah nggak ngafalinnya? Insya Allah gampang. Asalkan apa? Sabar dalam belajar, niat karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah kasih kemudahan bagi kita. Oke? Hasil gimana Allah? Ikhtiar kita yang memaksimalkan. Lanjut. Nah, bagaimana huruf lam dilafalkan? Kita belajar pakai buku saya boleh? Pakai buku saya namanya Metode Seru Hijaiyah ya. Kita kenalan sama huruf lam. Ya, doakan buku ini cepat rampung ya, insya Allah Syawal ini kita akan cetak. Oke, nih perhatikan. Kita kenalan dulu. Di mana makhraj huruf lam? Kita kenalan lagi apa? Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi setiap huruf hijaiyah itu dibacanya nggak asal, tapi ada tempat keluarnya masing-masing. Oke, ada caranya. Nah, huruf lam itu makhrajnya dari mana? Kita lihat dulu secara tekstualnya ya. Lam keluar dari tepi lidah depan kiri dan kanan yang menyusur sampai dengan ujung lidah disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Waduh Bang, kayaknya ini agak repot sih kalau pakai begini-begini. Oke. Kita bantu ya. Kita bantu. Perhatikan. Huruf lam tuh gini cara melafalkannya. Izin teman-teman sekalian. Nah, sebentar ya. Waduh, sebentar. Ini saya lupa belum siapin nih. Sebentar. Oke, sebentar ya. Nih, kita coba bantu teman-teman. Sebentar, saya siapin dulu. Aduh, agak error lagi. Sebentar ya. Oke, bismillah. Mana ya? Nah, sebentar. Boleh teman-teman sambil share dulu ya. Kalau ngerasa ada manfaat, ada kebaikan, share. Jangan sampai perintah Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits teman-teman belum jalankan. Padahal itu bisa jadi kebaikan buat teman-teman. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan sungguh kalau kita merasakan ni'mati rabbika, nikmat dari Allah, ni'mati rabbika fahadits, maka sampaikanlah. Di pojok kanan bawah ada tanda share, ada tanda panah, diklik posting ulang saja. Insya Allah jadi itu jadi kebaikan buat banyak orang. Insya Allah ya. Nah, perhatikan teman-teman. Tadi bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apa yang dilafalkan? Apa yang nempel gitu ya. Oke, perhatikan teman-teman. Ini kita anggap adalah lidah kita. Ini anggap adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan dari mana?
dari tepi lidah bagian depan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Perhatikan pulpen ajaib saya. Dari pinggir lidah depan kanan, yang ini yang saya tunjuk, menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun pinggir lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Paham ya? Pinggir lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Pinggir lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Disentuhkannya kemana? Disentuhkannya ke langit-langit di atasnya bagian depan di sini. Nah, dari sini sampai sini, nempelnya ke sini, si lidah tadi. Ya, jadi nggak cukup kita melafalkan huruf lam itu yang nempel cuman ujung lidahnya doang. Cuman nempelin ini aja doang ke langit-langit begini contohnya. Al, 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 al. Nggak cukup. Tapi gimana? Al, 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 al. Bisa dibedain? Bisa dibedain nggak antara al dengan al? Jelas? Jadi tepi lidah bagian depan kanan dan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit di atas bagian depan. Paham? Paham ya? Bang masih bingung? Oke. Di buku kita nanti, ya, selain kita jelaskan makhrajnya, selain kita jelaskan nanti ilustrasi gambarnya, kita juga jelaskan bagaimana video animasinya. Kita scan barcode aja, nanti keluarlah seperti inilah huruf lam dilafalkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Abaikan muka sayanya, fokus terhadap pelafalan. Saya izin agak zoom sedikit, ya, sebentar. Bismillah, kelihatan insya Allah. Nih huruf lam. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Seperti itu huruf lam dilafalkan. Jadi bukan cuman ujung lidahnya doang yang nempel, ya, tapi tepi lidah bagian depan kiri dan kanan keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit di atasnya. Nih kita coba pause ya, perhatikan. Kita coba pause ya, perhatikan. Nih bagian ini yang nempel, tepi lidah depan kiri dan kanan bagian sini, oke, menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit depan. Bisa diikuti, bisa dipahami teman-teman sekalian, bisa diikuti insya Allah, bisa ya. Nah gitu, jadi bukan cukup hanya nempelin ujung lidah doang ke langit-langit, ya. Maka ketika kita praktekkan, itu jangan sampai inna balau, bukan la, tapi balau. Inna balaunahum. Oke, Masya Allah ya. Teman-teman ngerasain ada nikmat? Boleh coba komen ALLAH Allah di kolom komentar. Karena semuanya atas izin Allah. Allah, Allah, Allah. Kalau teman-teman malas ketik, di sini ada tulisan Allah yang sudah tersematkan di sini. Diklik aja tulisan Allahnya, lalu dikirim di kolom komentar. Ya, lanjut. Nah, maka jangan sampai kita baca sekali lagi inna bala, tapi inna bala. Bunyinya beda antara dia ujung lidah doang yang nempel sama makhraj huruf lam. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Lamnya sudah ya. Walaupun memang huruf lam itu kalau dilatinkan, ditransliterasi latinkan, itu wakilnya huruf L. Tapi pada pelafalan belum tentu sama L sehari-hari kita dengan lam. Jadi harus disesuaikan lamnya bukan dengan L dalam pelafalan, tapi dengan makhraj huruf lamnya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Inna bala. Sip. Harokatnya bang, apa bang? Harokatnya sama baris atas ya. Baris atas vokal A ya. Sip, kita tulis saja. Berarti dia vokalnya A. Kalau vokal A dibacanya tipis ya. Bala, sama kayak huruf ba-nya. Ba, bibirnya sama. Bala, jangan jadi bala. Jangan beda, dua-duanya tipis karena vokal A. Bala, inna bala. Semuanya tipis. Kalau vokal A, buka mulutnya agak senyum sedikit. Inna bala. Oke, jangan bala, inna bala, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Lamnya sudah kita bahas, ya. Oke, harokatnya insya Allah udah kita bahas, ya. Sekarang teman-teman perhatiin deh, di sini ada huruf apa nih yang saya blok dengan warna hijau? Ini namanya adalah huruf waw.
namanya adalah huruf waw. Wawunya dalam kondisi apa? Wawunya dalam kondisi ada tanda petik di atasnya. Nah, tanda petik di atas huruf ini dalam istilah tajwid namanya tanda sukun. Wawunya dalam kondisi sukun, wawunya dalam kondisi mati. Nah, maka waw yang dalam kondisi sukun ketika didahului oleh huruf apapun yang berharokat fathah, maka huruf waw di situ punya sifat. Ulang lagi, perhatiin baik-baik. Huruf waw kan tadi gini teman-teman. Oke, kita belajar kerangkanya dulu. Setiap huruf hijaiyah kan punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, selain huruf hijaiyah itu masing-masing punya makhraj, punya tempat keluar, setiap huruf hijaiyah itu punya sifat. Sifat ini yang menjadi karakter pembeda antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Paham ya? Nah, huruf waw itu punya sifat yang dimana sifat itu hanya muncul ketika waw dalam keadaan sukun dan harus diikuti fathah sebelumnya. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Nah, nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah lin. Ya, nama sifatnya adalah lin. Ada yang bilang lin, ada juga yang bilang layyin. Ada yang bilang huruf lin boleh, ada yang bilang haraf lin boleh, ada yang bilang harful lin boleh, ada yang bilang harf lin boleh. Silahkan ya. Tapi dasarnya nama sifatnya adalah lin atau layyin. Faham? Jelas? Ya, ini bukan mad layyin. Beda lagi, mad layyin itu hukum tajwid bukan sifat. Ya, ini bukan mad layyin, hati-hati. Ya, ini bukan mad layyin. Mad layyin itu hukum tajwid, bukan sifat. Ini sifat. Ya. Oke. Jadi yang ini lin. Nah, ini secara keadaan dulu. Jadi lin itu sekali lagi apabila waw sukun didahului fathah. Ada satu huruf lagi yang dia punya sifat lin, teman-teman. Ada satu huruf lagi yang dia punya sifat lin. Apa? Yuk kita cek di sini. Kita geser dulu sedikit. Satu lagi itu apa? Ketika ada ya sukun, oke, didahului apapun hurufnya yang berharokat fathah. Nah, sama ya. Ketika ada ya sukun sebelumnya fathah, ya-nya ini dia akan muncul sifat namanya lin juga sama. Jadi yang punya sifat lin itu cuma dua huruf ya, yaitu huruf waw dan huruf ya. Itu pun apabila hanya didahului oleh fathah saja. Jadi sifat lin ini jarang muncul. Kenapa? Karena dia muncul cuma dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu waw sukun dan ya sukun yang didahului fathah. Selain itu dia nggak punya sifat lin. Sifat linnya nggak muncul. Oke. Oke, itu keadaannya. Baru sekarang bagaimana cara bacanya? Lin itu artinya adalah lembut. Layyin itu artinya adalah lunak. Berarti si waw sukun dan ya sukun di sini harus kita baca lembut. Harus kita baca lunak. Gimana contohnya? Inna balau. Jadi jangan sampai inna balawuna. Nggak gitu. Atau balawuna, nggak. Tapi lembut aja. Inna balawuna. Lamnya tetap jelas. La, wawunya lembut. Lau. Ya, jangan sampai lamnya juga ini ikut monyong. Inna balau. Bukan lo. La. Lau. Inna balawnahum. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Paham? Yang paham boleh komen FAHAM di kolom komentar. Kalau malas ngetik nanti keluar di sini ada tulisan paham. Ya. Oke. Paham? Jelas insyaallah? Jelas ya insyaallah ya. Allahu akbar. Masyaallah ya. Paham? Alhamdulillah. Lanjut. Sip. Jadi dibaca lembut saja, ringan saja, lunak saja. Inna balawna. Nah, teman-teman pastikan vokal yang keluar ketika melafalkan inna balawnahum itu adalah vokal u ya. Tuh, ya. Inna ya. Inna balau vokal u jangan vokal o. Balauna. Ada yang melafalkan lin wawu sukun tuh dia dibacanya o. Launa taubatan. Enggak, tapi taubatan nasuha. Jadi u vokalnya. Vokalnya u jangan jadi vokal o ya.
Nah, kalau dia jadi vokal O, monyongnya salah. Ya, monyongnya U. Inna balawnahum. Balau, jangan balau ya. Sip, lanjut. Oke, paham? Bisa diikuti pelan-pelan aja. Oke. Selanjutnya, ini udah kita bahas tadi hurufnya. Kita bahas sedikit lagi. Ini sama kayak huruf ini. Namanya huruf apa? Namanya huruf nun. Huruf ini sama kayak huruf ini. Namanya huruf nun. Dibacanya kayak huruf N. Nasi, nanas, nangka, antar, santai, pantai, sama ya. Oke, selanjutnya huruf nunnya, tapi anehnya di atasnya ada baris atas yang harusnya begini, tapi tiba-tiba dia tegak. Nah, begini. Nah, ini juga fathah, tapi dia dibacanya bukan cuma satu harokat. Kan kalau fathah yang begini, dia dibaca satu harokat. Dia bisa jadi dua harokat kalau ketemu sama alif kan. Nah, kalau fathahnya udah tegak berdiri begini, maka dia otomatis langsung dibaca dua harokat, gak perlu alif lagi. Namanya sama, namanya adalah mad. Mad tabi'i. Maka huruf nunnya cukup dibaca dengan vokal A, kadarnya 2 kali hitungan, 2 kali ketukan atau 2 harokat, 2 kali ayun. Ya. Inna balawna, gitu ya. Sama, kadarnya sama ini, sama kayak ini sama. Namanya mad tabi'i. Paham ya? Nah, dibaca 2 harokat aja. 2 harokat itu 2 kali hitungan, 2 kali ketukan atau 2 kali ayun. Nah, balaunahu, balauna. Nah, nanti kalau udah terbiasa mau pakai ayunan boleh, mau dibaca flat juga boleh, asalkan 2 harokatnya mad tabi'inya terjaga. Contoh, inna balaunahum. Tuh, nadanya flat, tapi kadarnya tetap 2 kali ayun. Konsisten, tertib, nggak kepanjangan, nggak kependekan. Paham? Jelas? Waalaikumsalam teman-teman yang baru bergabung ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Teman-teman bisa belajar huruf demi huruf ini begini, bisa nggak? Bisa dinikmati nggak? Bisa difahami nggak? Pelan-pelan aja. Jadi kenalan sama huruf-hurufnya. Ya, jangan sampai asal lewat. Ya, jangan sampai yang dikejar tuh asal banyak, asal lancar, asal cepet. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan lagi pelan-pelan. Teman-teman, di sini kita lanjutkan. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf H. Ya, sepakat nggak namanya huruf H? Ya, kalau saya sering sebut namanya H besar. Teman-teman sering sebut bilangnya H apa? Kalau saya H besar biasanya. Walaupun namanya adalah H, gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang saya ingin ajukan. Waduh, ajukan ya. Siapa yang melafalkan H besar ini masih menganggap H besar dilafalkan dari dada? Ayo, boleh komen. Siapa yang masih menganggap H besar dilafalkan dari dada? Apakah iya H besar itu tumpuan pelafalannya dari dada? Jawabannya adalah alarm ini akan menunjukkan apakah dia tepat atau tidak. Nah, apa tuh berarti tandanya? Tidak. H besar itu tumpuan pelafalannya alias makhrajnya bukan dilafalkan dari dada. Ya, H besar bukan dilafalkan dari dada. Nah, terus huruf H besar ini dilafalkan dari mana, Bang? Gitu ya. Lantas H besar ini dilafalkan dari mana? Oke, sip, kita bahas bareng-bareng ya. Kita lihat dari buku saya metode seru hijaiyah. Huruf lam sudah kita pelajari, sekarang kita belajar huruf H besar. Apakah iya H besar itu bukan dilafalkan dari dada atau dari mana? Nih, perhatikan ya, kita ingatkan. Setiap huruf hijaiyah tuh ada Ustadz Miftah, sehat-sehat Ustadz ya, Masya Allah. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya tempat keluar. Di mana tempat keluar H besar itu dilafalkan? Nah, seringkali kita menganggap dari dada, ternyata kurang tepat. Tumpuannya bukan dari dada. Walaupun misalnya dada kita bergetar ketika melafalkan, tapi tumpuannya bukan dari dada. Tapi dari mana? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. H besar itu dilafalkan dari sini. Perhatikan. Huruf H besar keluar dari tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling jauh. Istilah dalam tajwidnya adalah aqsal halqi. Ya, memiliki sifat yang mengalir, sifat mengalir nafas dengan karakter yang dia biasa aja nafasnya. Ha, hi, hu, bah. Di mana itu, Bang? Kita lihat di sini. Tuh, ya. Kita bahas deh ya sekalian ya. Jadi, teman-teman sekalian, huruf dalam membaca Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Dibagi menjadi 3 tempat.
Ada yang perhatikan pulpen yang saya tunjuk ya, dari pulpen saya, perhatikan pulpen ajaib saya. Nih. Di bagian yang saya tunjuk ini namanya adalah ujung tenggorokan. Dalam istilah tajwidnya namanya adalah adnal halqi. Adnahu ghainun khauha. Yang keluar dari ujung tenggorokan ini ada dua huruf. Huruf apa? Huruf ghain dan huruf kha. Apa? Huruf ghain dan huruf kha. Ya, gha, ghi, ghu. Dilafalkan dari sini. Masuk lagi sedikit ke bagian yang saya tunjuk. Nah, di sini namanya wastul halqi. Ya, atau bahasa kitanya tengah tenggorokan. Yang keluar dari sini ada dua huruf juga. Tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Huruf ain dan ha kecil. A, ha, i, hi, u, hu. Paham? Masuk lagi ke bagian yang ada titik berwarna putih. Inilah lokasi hak besar dilafalkan. Bukan dari dada, tapi dari pangkat tenggorokan. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Hamzah dan ha besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Aha, ihi, uhu. Ya, paham sampai sini? Jelas? Ya, Ustadz Miftah doain ya, Masya Allah. Gitu teman-teman sekalian. Ya, oke, paham? Paham ya? Oke, jadi penting tahu. Nah, sekarang jadi ha besar di mana? Jadi ha besar itu dilafalkan nggak ada hubungannya sama dada. Ha, di sini, di sini. Jadi kalau teman-teman melafalkan ha besar dari dada, nafas teman-teman akan boros. Karena nekannya bukan pada tempatnya, neken makhrajnya bukan pada yang seharusnya. Hi, boros, nafas teman-teman akan capek. Makanya di sini ditekannya, di sini nih. Ha, hi, hu, ah. Tuh, di sini. Nggak perlu dari dada. Kalau dari dada capek, teman-teman. Boros nafas teman-teman. Cepet capek. Paham? Nah, sekarang tadi udah saya spill sedikit tadi. Apa bedanya hak besar dengan hak kecil? Kalau hak kecil tadi di mana dilafalkan? Ada yang ingat? Udah saya spill singkat tadi. Ada yang ingat nggak? Hak besar, karakter nafasnya biasa. Ha, hi, hu, bah. Udah. Bedanya sama hak kecil apa? Kalau hak kecil dia naik sedikit ke bagian apa? Ke bagian nih, ke bagian tengah tenggorokan ke atasnya. Kalau hak kecil, perhatikan baik-baik teman-teman yang saya cintai semua karena Allah nih. Kalau hak kecil dia dilafalkan dari sini. Nah, ini hak kecil nafas ini hak kecil, nafasnya berbisik. Ha, hi, hu, bah. Nah, beda. Gitu. Kalau hak kecil nafasnya lebih lembut, lebih berbisik. Kalau ha besar nafasnya biasa aja. Ha, hi, hu dengan ha, hi, hu beda. Ya. Gitu, paham sampai sini? Sip, maka di sini jangan sampai teman-teman baca berbisik nafasnya. Inna balawnahu. Enggak, biasa aja nafasnya. Inna balawnahum. Nah, biasanya hu gitu. Paham? Jelas? Baik, kita lanjutkan lagi. Jangan. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Bismillah, sedikit-sedikit aja. Oke, ha besar udah kita lafalkan, insya Allah mudah, nggak sulit ya. Gitu. Lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita lihat harokat hak besarnya di atasnya ada simpul angka 9. Sebelum kita lanjutkan ya, bagi teman-teman yang merasa ada manfaat, yang merasa ada kebaikan, lihat, tengok di pojok kanan bawah HP teman-teman ada tanda panah di sini. Nah, itu tanda panah buat teman-teman yang ngerasa live ngaji, live ceramah, live tausiah, ngerasa ada manfaatnya dan perlu disebarluaskan. Sebarluaskan lewat situ, ada tulisan repost atau posting ulang. Oke? Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Lanjut. Nah, teman-teman, ini namanya adalah harokat apa? Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka tadi H besarnya kita tulis ya, itu kalau dilatinkan pakai U dia, hu. Bang, kenapa ini H-nya pakai tulisan kapital? Karena kan H-nya H besar, makanya ditulis pakai H besar.
Gitu buat teman-teman yang mualaf atau yang baru belajar gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar pakai fitur metode belajar kolom bedah tajwid kita, itu latinnya sudah disesuaikan dengan cara baca aslinya. Ya. Oke. Nah, maka di sini kalau kita mendapati ada huruf berharokat dhammah, baca dengan vokal U apapun hurufnya. Ya. Apapun hurufnya, ketika berharokat dhammah, monyong mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidomi syafataini dhamma. Harokat dhammah tidak akan pernah mendapati kesempurnaan pelafalannya illa kecuali bidomi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan. Inna balawnahum hu. Tapi monyongnya jangan lebay juga hu, nggak gitu juga, biasa aja hu. Ya. Inna balawnahum. Dan hati-hati jangan juga teman-teman nggak monyong. Nah, biasanya kesalahannya sering kali terjadi itu ketika melafalkan harokat dhammah mulutnya nggak monyong. Contohnya gini, inna balawnahum hum. Nah, itu bukan kesalahan besar, tapi kurang sempurna ngaji kita. Faham? Jelas? Sip. Bisa diikuti, bisa ikut dipraktekkan dari rumah. Yuk, pelan-pelan ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Oke, bismillah, kita lanjutkan lagi ya. Inna balawnahum. Nah, selanjutnya teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ya, hurufnya dulu kita kenalan. Ya, ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah mim. Tulis ya, tulis. Namanya adalah huruf mim. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf mim ini? Cara melafalkan huruf mim sama persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Makan, manis, minum, makam. Ya, mantul, mantap. Itu kan huruf mim, yaitu dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah, cukup disentuhkan saja. Mamimu, jangan sampai dilipat bibirnya. Mimu, sama kayak huruf ba, babibu, jangan sampai dibaca babibu. Oke, sip, lanjutkan lagi. Nah, sekarang huruf mimnya dalam kondisi apa? Di atasnya mimnya dalam kondisi ada tanda petik, Bang. Nah, ingat, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat tanda petik macam ini namanya adalah tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Mim mati. Boleh nggak? Boleh. Ya. Maka Bang, gimana sih cara melafalkan huruf yang dalam kondisi mati atau sukun ini? Maka huruf yang dalam kondisi mati nggak dibaca dengan vokal hidup a, i, u. Nggak dibaca mamimu. Tapi dibaca gimana? Mati. Ya, gimana matinya huruf mim? Matinya huruf mim adalah bunyi konsonannya. Bunyi konsonan mim apa? Udah. Tinggal kita baca. Inna balawnahum. Udah. Gampang nggak ngaji? Perkata-perkata dulu aja. Ya, oke, tinggal kita baca. Inna balawnahum. Udah. Jadi teman-teman yang baru belajar mu'alaf nggak ada alasan karena udah ada Latin. Teman-teman yang suka lupa hukum tajwid, ada bedah tajwidnya dalam Al-Quran ini. Ya, teman-teman yang khataman suka lupa hukum tajwid, suka asal baca, suka asal lewat, ada kode-kodenya. Ya, tuh. Oke. Kelihatan kan? Ya, jadi yang pengen belajar huruf di Al-Quran yang kita pakai ada pembahasan hurufnya, sok dilihat. Sifat-sifat huruf fa ya, gitu. Makhraj huruf fa, kesalahan baca, latihannya, praktek baca, semuanya ada. Ya, yang nafasnya pendek, ada yang nafasnya pendek berhenti di setiap tanda panah. Nggak ada alasan nggak belajar ya. Apalagi si fitur-fitur Quran sekarang udah bagus-bagus fiturnya ya. Allahu Akbar ya. Lanjut lagi teman-teman. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng. Abis itu kita bahas satu hukum tajwid lagi atau satu pembahasan lagi ya. Oke. Aplikasi apa? Ini bukan aplikasi teman-teman. Ini bukan aplikasi yang kita pakai. Ini bukan aplikasi yang kita pakai. Ini Al-Quran tuh. Ini tuh Al-Quran tuh. Ini tuh Al-Quran tuh. Ya. Ini Al-Quran tuh. Tuh. Ini kan
bahasanya sama tuh. Al-Quran ini ya, gitu. Al-Quran fitur kami sendiri. Lanjut, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, kita langsung bahas saja ya. Nih, teman-teman, di sini kita langsung kasih tanda warna hijau. Ini hurufnya barusan kita bahas ya. Belinya di mana Ustadz? Ada keranjangnya? Ada. Mau? Nanti di akhir. Tunggu dulu, masih belajar kita. Mau? Ada yang pengen punya Al-Quran seperti ini? Mau? Ya, mau. Teman-teman mau? Pengen punya Al-Quran seperti ini? Mau? Seperti ini mau? Boleh komen dulu sok mau. Biar nanti terdeteksi oleh tim kita sama TikToknya. Komennya cukup MAU aja dulu. Bang, tapi belajar. Iya, belajar dulu. Ini masih cuma nanya dulu siapa yang mau. Mau? Di kita mah harus belajar dulu soalnya. Huruf dulu kita bahas, baru nanti Qurannya bisa. Mau? Boleh? Belajar dulu boleh? Bang, penontonnya keburu turun, rezeki sudah Allah atur. Tapi kalau kita belajar nggak semua orang mau. Belajar dulu boleh? Boleh ya? Ayo belajar dulu. Oke, teman-teman, boleh nanti habis ini. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah mim. Sama ya? Udah kita bahas tadi ya. Mim dilafalkan seperti huruf M, cuman harokatnya apa? Harokatnya harokat baris bawah. Oke, kita ingatkan lagi. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka itu namanya adalah harokat kasroh. Dari Singapura bisa tungguin sampai akhir. Namanya adalah harokat kasroh. Oke, maka semua huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah kasroh dibaca dengan vokal I. Tolong jelaskan vokal I-nya. Maka mimnya di sini kita baca mi. Mi. Ya. Nah, vokal I-nya ini yang banyak orang miring-miring bacanya mi. Mi, bukan mi. Mi. Gimana cara melafalkan vokal I biar jelas ketika kasroh? Angkat bagian tengah lidah naik ke atas. Angkat ke atas, jangan sampai nempel, angkat ke atas. Mi. Jangan mi. Mi, tidak. Mi. Paham ya? Hati-hati karena, Bang, emang ada yang baca vokal I kasroh nggak jelas? Banyak teman-teman. Dan itu nggak sadar biasanya. Contoh, bacaan surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bagian yang saya tadi tunjuk. Vokal I-nya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya atau tidak? Banyak orang tuh dia nggak fokus. Vokal I-nya dia lupa. Fokusnya udah ke huruf ro-nya. Tapi vokal I-nya dia lupa ada kasroh di sana. Ada hak dari huruf berharokat kasroh harus ditunaikan. Bismillahi, harusnya hi jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuman asal lewat. Kalau pengen disempurnakan bisa gitu, ada aturannya gitu ya. Oke, gitu. Oke, maka jelaskan mi. Nah, Bang, saya suka bingung kalau misalnya di awal ayat ada bacaan huruf yang langsung ada tasydidnya. Nih, ini di atasnya langsung ada tasydidnya nih. Ya enggak? Siapa yang bingung? Kalau lagi baca di awal ayat tapi langsung ada tasydidnya. Bacanya gimana? Boleh komen, yang bingung boleh komen saya SAYA. Awal ayat tapi langsung ada tasydid, bacanya gimana? Bacanya gimana? Enggak usah dibaca. Ya. Oke, enggak usah dibaca, teman-teman. Jadi, tasydid ini kalau ada di awal ayat, teman-teman anggap tiada saja. Lah terus kenapa ditulis? Nah, tasydid ini muncul karena dia bukan tasydid asli. Tasydid di sini kalau ada di awal ayat dia muncul itu karena kalau disambung dengan akhir kalimat sebelumnya. Misalnya jadi hukum tajwid idgham biguna, idgham bilaguna, ya. Idgham biguna, idgham bilaguna itu pasti nanti di huruf setelahnya itu ada tanda tasydidnya. Nah, ini kan sedangkan dia kalimat sebelumnya nggak disambung, ceritanya kita wakof, kita mulai dari sini, maka tasydidnya nggak perlu kita anggap. Tasydidnya nggak perlu kita anggap. Faham? Sekali lagi ya, jadi kalau teman-teman membaca di awal ayat atau di awal kalimat, pertama kali baca langsung ada tasydidnya nggak usah dihiraukan. Kecuali diwasul dengan kalimat sebelumnya, kecuali disambung dengan kalimat atau akhir ayat sebelumnya. Faham? Nih, kita cari contoh deh, ada nggak ya contohnya ya? Misalnya, nih, perhatikan. Ini di awal ayat 25. Wal ghoda.
Coba gimana bacanya? Di huruf wawnya sudah ada tanda tasydid. Kalau di awal ayat nggak perlu dihiraukan tasydidnya, karena tasydid ini akan aktif apabila diwasol disambung dengan kalimat sebelumnya di akhir ayat sebelumnya. Jadi apa? Hah? Belum. Jadi idgham bigunna miskinu. Nah, tanda tasydid ini sebagai penanda idgham bigunah dibaca lebur dengung 2 harokat. Faham? Jelas? Jadi nggak usah dibaca. Intinya kalau teman-teman baca awal ayat, awal kalimat ada tasydid, nggak perlu dibaca, nggak perlu dipusingin tasydidnya, kecuali tasydid tersebut diwasol dengan kalimat sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Boleh saya jelaskan itu? Jadi ini juga sama konsepnya. Ini gimana bang? Ya nggak usah dipikirkan. Berarti nggak perlu dibaca gini. Rabbika, nggak perlu. Langsung mi saja. Ini anggap tidak ada. Ya. Oke. Jadi di sini kita bahasnya pelan-pelan. Mau pelan-pelan, asal banyak, asal cepat, atau mau sedikit-sedikit, tapi teman-teman diulang-ulang. Ayo, saya pengen jawab yang nanya dulu. Pengen asal banyak, asal cepat bahasannya. Banyak bahasanya cepat. Tapi lupa, aduh gimana tadi? Lupa gimana ya tadi? Nah, gitu. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja masih sering suka lupa ya. Nggak apa-apa. Gitu. Sedikit-sedikit ya. Oke, sip. Ya. Gak usah buru-buru. Lanjut. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ya, ini pembahasan terakhir ya. 2 pembahasan terakhir deh. 3 karena saya ada kegiatan abis ini, teman-teman belum bisa lama-lama. Harusnya saya nggak bisa live, tapi saya ingat teman-teman jadi pengen live dulu gitu ya, mengupayakan. Teman-teman perhatikan. Ini udah kita bahas ya. Aduh. Ini huruf apa ini? Ya. Makanya jangan lupa di-follow dulu akunnya. Takutnya teman-teman nanti lupa akunnya apa ya tadi ya, belajar ngaji di TikTok akunnya lupa apa ya gitu ya. Teman-teman, ini namanya adalah huruf nun. Udah kita bahas huruf nun berulang kali. Kita bahas sedikit saja. Nun dibaca persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Beres, clear, insya Allah mudah. Makhraj huruf nun, tempat keluar huruf nun, sama sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nanas, nangka, nasi, apalagi nari, misalnya gitu ya, menari gitu ya. Nah, nun di sini oke, sudah lafalkan seperti kita melafalkan huruf N. Nah, selanjutnya nun di sini di atasnya ada tanda petik. Nah, ingat kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik, namanya tanda apa? Namanya tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Berarti nun mati. Boleh nggak disebut nun mati? Ya boleh. Ya, oke. Nun mati. Asal jangan hati kita yang mati. Ya, gitu. Oke. Nun mati atau nun sukun. Bang, bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi mati? Huruf yang dalam kondisi mati nggak perlu kita baca a, i, u. Nggak perlu kita baca dengan vokal hidup naninu. Ya, jadi dibacanya gimana? Dibaca dengan bunyi matinya. Bunyi mati dari huruf hijaiyah adalah bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf nun adalah an. Betul atau tidak, Bapak Ibu sekalian, abang kakak sekalian? Betul? Maka ya udah tinggal ditambah mi. Tadi ya di sini mi kan, ditambah an, jadinya apa? Min. Udah. Gampang. Iya enggak? Mudah enggak? Mudah, asalkan mau pelan-pelan. Dipenggal-penggal dulu aja. Oke? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Maka kita baca min ro. Oke. Aduh. Nah, sekarang ini saya simpan dulu ya. Ini saya izin simpan dulu. Set. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya yang gak kalah menarik. Teman-teman, huruf apa ini? Saya tandai dengan warna hijau deh ya. Huruf apakah ini? Ketika dia belum berharokat namanya huruf apa? Hayo. Namanya adalah huruf ro. Kita tulis ya. Namanya adalah huruf ro. Oke, saya tulis ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ro? Siapa coba yang masih kebingungan cara melafalkan huruf ro? Siapa? Ada yang masih kebingungan? Saya. Yuk kita cek. Bagaimana huruf ro dilafalkan? Seperti apa makhraj dari huruf ro? Yuk kita cek. Huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah.
Ya. Oke, warro yudanihi li dhohrin adkholu. Ya, kita cek di buku saya deh. Nih ya. Kita cek huruf ro ya. Ini kan huruf H besar tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita cek huruf ro. Ini di buku saya namanya buku Seru Hijaiyah. Nih, perhatikan. Huruf ro itu dilafalkan dari ya, punggung lidah menyentuh ke langit-langit atas mulut. Ya, langit-langit depan. Aduh, Bang, punggung lidah itu bagian yang mana? Oke. Kita coba kenalan sama punggung lidah. Di mana punggung lidah dilafalkan? Yuk. Mana punggung lidah itu? Seperti apa melafalkan huruf ro? Oke, perhatikan baik-baik. Nih, teman-teman, perhatikan. Nah, ini ceritanya lidah teman-teman sekalian ya. Ini ceritanya lidah teman-teman. Nah, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujungnya banget. Huruf ro dilafalkan dari ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Nah, jadi bukan begini. Bukan. Tapi huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah di sini nih. Ya, perhatikan. Dari sini nih. Nah, ini punggung lidah kita nih. Nah, ini ya punggung lidah kita dan yang ini. Jadi ketika dilafalkan sebentar. Saya izin persiapkan dulu. Jadi ketika kita lafalkan, perhatikan baik-baik. Nah, nampak depan pelafalannya itu seperti ini, kurang lebih. Nah, perhatikan. Kelihatan nggak? Tuh. Jadi ujung lidahnya dia nggak nempel, teman-teman sekalian. Jadi ujung lidahnya itu justru membuat sedikit celah. Yang nempelnya punggung lidah yang tadi sudah saya tunjukkan letaknya. Sehingga ketika dilafalkan perhatikan baik-baik. Ya. Oke. Arwo. Kelihatan nggak? Arwo. 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 Kelihatan? Kalau nggak bisa gimana? Udah dicoba ulang-ulang. Berarti nggak boleh berhenti latihannya. Jadi nggak ada kata kalau masih nggak bisa gimana? Ya latihan aja. Masih nggak bisa, ya latihan sampai kita bisa. Kalau belum bisa, ya latihan. Kan hasil di luar ranah kita. Latihan, ikuti daurah-daurah, ikuti talaki dan yang lain-lain. Hasil gimana Allah? Nggak gimana-gimana. Kalau masih belum bisa, ya nggak gimana-gimana. Latihan terus. Masih nggak bisa dosa, nggak apa-apa. Nggak akan dosa, teman-teman. Karena terus latihan. Kalau berhenti berlatih, ya. Terus yang dan salahnya itu adalah salah yang menukar huruf. Nah, salah besar itu merubah makna ayat. Paham ya? Jadi hasil mah kita lepas tangan, teman-teman. Hasil tuh lepas tangan. Jadi kalau masih belum bisa berarti kan masalah hasil. Gimana Allah? Kita berhenti berikhtiar, nah salahnya di kita berarti itu. Karena kita mengharap hanya sebatas hasil, tapi kita lupa lisan kita basah oleh kalamullah, latihan setiap hari, tertatih-tatih, terus berlatih, insya Allah jadi kebaikan buat kita. Paham? Ya, oke, sip, semangat teman-teman, ya, gitu. Ranah kita bukan ranah hasil, sekali lagi, ranah hasil itu gimana Allah. Ya, kalau masih belum bisa latihan. Kapan kita harus belajar? Kapan kita berhenti belajar? Gak pernah ada kata berhenti buat belajar. Sampai apa? Sampai Allah memberhentikan kita di dunia ini, baru kita berhenti belajar. Ya, oke, sip. Lanjut lagi. Kembali, jadi huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah di sini. Oke, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti? Nah, maka ketika dilafalkan, perhatikan. Ujung lidahnya nggak nempel, nggak, tapi aru, 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 aru. Nah, gitu. Bang masih belum bisa, nggak apa-apa. Tapi latihan kan, latihan. Ya udah hasil mah gimana Allah. Oke, beres. Sip. Ikuti kelas-kelas daurah, ya. Kalau ada kegiatan tahsin, baca Quran, ikuti aja, ya, gitu. Oke, sip. Live TikTok kan bagus-bagus sekarang ya. Oke, sip. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Zaman-zaman saya pertama kali masuk TikTok itu yang live TikTok ngaji tuh masih sedikit. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu huruf ro dilafalkan. Kembali lagi, mana ya? Tadi pembahasannya. Nah, lanjutkan lagi. Jadi dia dilafalkan dari punggung lidah. Ya. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, hal yang teman-teman harus perhatikan, ya. Oke. Kadang beda yang diajarkan Ustadz, jadi bingung Ustadz. Ya, makanya cari salah satu guru saja kalau begitu. Ya, kalau bingung. Ya. Oke. Nah, lanjut. Mirro. Nah, selanjutnya, jangan sampai ketika melafalkan huruf ro, getarannya berlebihan. Getarannya berlebihan. Nah, atau getarannya terlampau banyak. Contoh, ya. Mirro, mirro,
mirro. Nah, banyak orang melafalkan ro getarannya seperti itu. Apakah itu kurang tepat? Itu kurang sempurna. Kenapa? Karena huruf ro itu punya yang namanya, nih, kita lihat ke huruf ro ya. Sifat-sifat dari huruf ro. Huruf ro punya sifat huruf yang hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Apa? Nama sifatnya adalah, nih. Apa? Warro wabitakririn ju'il. Bergetar tapi tidak berlebihan. Bergetarnya bukan bergetar yang berlebihan. Enggak. Tapi cukup arro, iri, uru. Jadi getarannya sedikit saja. Tapi walaupun sedikit bukan berarti hilang. Ro, ri, ru, rar. Nggak gitu juga. Getarannya tetap jelas. Ro, ri, ru, ro, iri, uru. Getarannya sedikit tapi tetap jelas. Ya, paham sampai sini? Jelas? Yuk, ya. Sip, paham ya? Paham ya? Nah, baru kita lihat di sini huruf ro tadi dilafalkan dari punggung lidah. Hal yang harus diperhatikan ketika melafalkan huruf ro, jangan sampai getarannya terlampau berlebihan. Dan sekarang kita lihat huruf ro-nya di atasnya ada baris atas. Oke. Waduh, sudah jam segini lagi ya, Masya Allah. Oke, lanjut dulu ya. Oke, teman-teman perhatikan. Ini namanya adalah huruf ro berharokat baris atas. Nah, sekarang teman-teman ingat baik-baik. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, maka basicnya dia dibaca dengan vokal A atau vokal I atau vokal U. Dasarnya dulu. Huruf ro berharokat huruf berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U. Dengan vokal A ya. Tapi apakah huruf ro dibaca menjadi ra? Min rabbika? Apakah dibaca ra? Dalam riwayat kita huruf ro ketika berharokat fathah nggak dibaca ra, nggak dibaca dengan vokal A. Lah, kenapa beda bang? Katanya fathah dibaca dengan vokal A. Nah, huruf ro itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Tapi ketika huruf ro berharokat baris atas, dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Oke, nah huruf ro itu ketika berharokat fathah dan dhammah itu harus dibaca dengan keadaan yang mufakhamah atau tebal. Nah, ingat nggak di awal tadi, kalau huruf yang karakternya tebal, ketika dia berharokat fathah, bunyi vokalnya bukan bunyi vokal A. Kalau vokal A dia tipis, a, ba, ta, sa, ja, gitu kan? Oke, betul ya? Nah, tapi kalau dia tebal, maka dia tidak akan terdengar seperti vokal A. Tapi dia akan terdengar seperti vokal O. Bukan vokal O, betul-betul O, plek ketik plek O, bukan. Tapi kedengarannya kayak vokal O. Ya, makanya lihat di latinnya di sini ditulis kan, ditulis pakai vokal O. Ro, 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 ro. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Nah, sekarang bang, vokal O-nya itu dihasilkan kenapa jadi vokal O? Kenapa nggak vokal A juga? Ya, oke. Kenapa dibaca dengan vokal O nggak vokal A? Apakah dengan cara monyong ro, 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 ro? Tidak. Terus kenapa? Nah, huruf tebal itu dia punya sifat namanya yang sifat. Jadi ada sifat yang dia selalu menyertai huruf yang dibaca dengan keadaan tebal. Nama sifatnya adalah isti'la. Ya, isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu sering kita sebut dengan PLN. PLN. Apa itu PLN? PLN di sini bukan perusahaan listrik negara ya, hati-hati. Tapi pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Nah, nggak ada hubungannya sama monyongin mulut. Ro enggak. Terus gimana? Pangkal lidahnya diangkat, pangkal lidahnya naik. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Oke. Kita ibaratkan teman-teman ini adalah lidah kita. Oke, ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita. Nah, yang paling dalam ini yang kita sebut dengan pangkal lidah. Pangkal lidah kita naikkan ke atas. Pangkal lidah kita angkat ke atas, mengarah ke langit-langit. Nah, mulut kita nggak perlu monyong. Mulut kita cukup tunaikan sempurnanya harokat fathah apa? Wal maftuhu bil fathi. Wal maftuhu bil fathi. Jadi, ketika kita lafalkan, ya, mulut kita cukup dibuka. Ya, mulut kita cukup dibuka. Perhatikan ya. Angkat pangkal lidah. Ro, 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 ro. Nggak perlu pakai monyong-monyong teman-teman. Nggak perlu ro, enggak. Ro,
arro, mirro, ro, ro, so, do, to, wo. Karena tebal huruf itu bukan pada bibir letaknya. So, do, enggak. Mulut cukup dibuka. Tebal, bobot tebalnya itu karena pangkal lidahnya naik. Ya, itu letaknya di dalam. Ro, arro, 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 arro. Mulut kita cukup dibuka. Kalau pangkal lidahnya nggak naik, turun, vokalnya pasti A. Ra, ra, ra. Ini pangkal lidah turun nih. Ra. Mulutnya tetap sama, perhatikan. Ra, ro, ra, ro, ra, ro. Nggak jadi ra, ro, enggak. Paham nggak sampai sini teman-teman? Bisa diikuti? Bisa diikuti, bisa difahami? Ya, jelas? Oke. Kalau ada komen-komen yang tidak terbaca, mohon maaf ya. Saya nggak selamanya lihat kolom komentar soalnya ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sudah paham huruf ro ya? Getarannya seperti apa, kadar tebalnya bagaimana, melafalkannya seperti apa, tinggal apa? Tinggal bersabar dan latihan. Hasil gimana Gimana Allah, bukan gimana bukan gimana manusia. Jangan sombong kita. Kita bisa bukan karena semata-mata ikhtiar. Ikhtiar kita itu penghambaan kita di hadapan Allah. Ya, bukan karena kita berikhtiar. Ini gara-gara saya sudah latihan 5 tahun, 10 tahun saya bisa. Enggak. Enak aja, jangan sombong kita. Ya, itu karena Allah. Ikhtiar kita untuk kita beramal sholih di hadapan Allah. Ya. Oke, sip. Maaf sebentar ya. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, sudah ya huruf ro-nya sudah. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Tadi ingat teman-teman? Ya, di sini ada nun sukun. Dibacanya gimana? Dibacanya min. Ya, nggak dibaca mina mini minu karena dia dalam kondisi mati sukun. Yuk kita panggil lagi. Nih, kita panggil lagi ke sini. Sret. Oke, tuh ya. Nah, sekarang saya izin bertanya. Kalau kita nggak pakai hukum tajwid, maka kita tetap baca begini. Min robbika, min ro. Rekaman live-nya Ustadz. Rekaman, iya ini rekaman Bunda Alimun, ini rekaman. Ini bukan live, ini rekaman. Nih saya udah jawab ini rekaman ya Bunda ya. Rekaman tapi kok bisa jawab komen, bingung saya. Ya, lanjut. Min ro. Itu kalau nggak pakai hukum tajwid. Betul atau tidak? Betul atau enggak teman-teman? Boleh komen dulu di kolom komentar. Betul nggak kalau kita nggak pakai hukum tajwid bacanya min robbika, gitu ya. Nah sekarang kalau pakai hukum tajwid apakah dibacanya begitu? Jawabannya adalah kalau pakai hukum tajwid nggak dibaca min robbika. Kenapa? Karena ada hukum tajwid di sini. Makanya di sini jadiin pembahasan sama kita, ditandai dengan warna jingga, warna oranye. Apa ini hurufnya? Apa hukum tajwidnya? Yuk kita tulis. Ini hukum tajwidnya adalah idgham apa? Idgham bila gunnah, atau boleh kita sebut idgham bi ghairi gunnah. Oke. Idgham bila gunnah tuh gimana, Bang? Idgham bila gunnah itu apa? Biasakan kalau kita belajar hukum tajwid jangan langsung ke cara baca, tapi kondisi keadaannya dulu. Yuk kita belajar pakai buku saya namanya buku Seru Hijaiyah, karena seseru itu belajar huruf hijaiyah. Yuk, nih, perhatikan baik-baik ya. Nih, kita lihat rumusnya. Nih, idgham bila gunnah. Kenalan dulu sama rumus, jangan ke cara baca. Ya, nih, rumusnya adalah nun sukun atau huruf yang berharokat an-in-un berjumpa dengan hanya 2 huruf saja, lam dan huruf ro. Apabila ada nun sukun, nun mati, atau huruf yang berharokat an-in-un berjumpa dengan lam dan ro, lam atau ro, salah satu di antaranya, hanya 2 saja. Ya, oke. Sekarang kita cek, bener nggak ini? Bener nggak ini idgham bila gunnah? Cek. Nun sukun, ketemu sama huruf ro. Oke, kita cek dalam rumus. Ada nggak nun sukun? Nih udah saya tandain langsung. Tuh, nun sukun ada ya? Nih, nun sukun. Ketemu sama huruf ro, cek ada nggak di sini huruf ro? Coba dicek. Lam, ro, ada ya? Ada nggak? Ada ya? Nih kita tandai dulu bareng-bareng. Tuh, huruf ro ada. Maka betul mereka adalah idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Ya, cara bacanya gimana? Nah, baru ke cara baca. Cara bacanya adalah dengan meleburkan ya
tanpa disertai dengung. Idgham itu artinya adalah lebur, bila tanpa gunnah artinya dengung. Leburkanlah tanpa disertai dengan dengung. Apa yang dileburkan tanpa disertai dengan dengung? Yang dileburkan tanpa disertai dengan dengung adalah bunyi konsonan an. Nah, kenapa tiba-tiba ke bunyi konsonan an, Bang? Karena nun sukun bunyinya adalah an. Betul atau tidak? Fathatain bunyinya adalah an. Domatain un, kasrotain in, semuanya adalah bunyi penghujungnya adalah konsonan an. Paham? Jelas? Paham ya? Oke. Oh, tinggal kita praktekkan. Prakteknya gimana? Di sini ada banyak contohnya ya. Di sini banyak contohnya tuh. Oke, tapi kita langsung ke contoh ayat aja. Maka di sini yang asalnya kita baca min ro. Cara bacanya tadi gimana? Idgham leburkan bila tanpa disertai gunnah dengung. Nah, maka bunyi an ini dimasukkan ke dalam huruf ro tanpa adanya dengung, alias tanpa dengung itu suaranya nggak perlu sengau masuk hidung dan nggak perlu ditahan. Makanya lihat dalam latinnya, mir robbika, gitu bacanya teman-teman. Bisa nggak? Mirro, jadi bunyiannya udah nggak ada. Ya, bunyiannya udah pindah ke mirro, bukan min robbika, tapi mirrobbika. Udah nggak ada n-nya, mirrobbika. Paham? Bisa diikuti. Nah, baru itu kan tadi kaidah. Sekarang kita permudah. Atas izin Allah pakai apa? Pakai fitur Quran apa? Cek. Ini kenapa warnanya jingga nih? Nih, kita lihat warna jingga itu di sebelahnya langsung. Dia dibaca 0 harokat, artinya nggak perlu ditahan. Dibacanya lebur, tanpa disertai dengung kan? Makanya 0 harokat nggak perlu ditahan, karena 0 harokat itu artinya tidak didengungkan. Lalu, apa namanya? Idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah itu apa? Ini rumusnya tadi. Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan huruf lam atau ro. Sama nggak dengan buku saya? Nih, sama nggak? No. Ya, kita hapus dulu deh biar kelihatan jelas. Nih, sama nggak? Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan lam atau huruf ro. Sama. Nah, lanjut. Ya, dibacanya gimana? Dibacanya meleburkan bunyian tanpa disertai dengan dengung. Itu bedah tajwidnya, Bang. Tapi kenapa harus pakai kode-kode begini? Ini latihnya juga buat teman-teman yang mualaf misalnya gitu ya, atau baru belajar nih, di bawahnya bisa dibaca juga. Ya, Bang, tapi kenapa harus pakai kode-kode tajwid begini nih? Ini kenapa begini? IBG itu artinya idgham bila gunnah. Le itu artinya lebur. 0 tuh 0 harokat, warnanya warna oranye tuh, warnanya warna oranye. Kenapa pakai kode-kode begini? Biar teman-teman setelah bedah tajwid itu ada impactnya ketika baca. Tuh, ketika baca di sini ada kode-kode hukum tajwid. Kalau lupa, teman-teman tinggal pakai kartu panduannya di sini. Tuh, kelihatan nggak? Kalau teman-teman pengen belajar bedah tajwidnya, tinggal lihat ke pojok kanan halaman. Ya, nanti 5 baris awal itu dibahas pembahasannya. Kalau pengen belajar huruf, teman-teman tinggal lihat pojok kiri halamannya. Pengen bedah huruf, pengen tahu makhrajnya, terus apa? Sifat-sifatnya, kesalahan bacanya dijelaskan dalam satu Quran. Gitu. Oke? Ya. Ini Al-Qur'annya, teman-teman sekalian. Nih yang saya pegang, Al-Qur'an fitur kami sendiri yang sudah ditawarkan oleh banyak orang sekarang. Ada yang mau nggak? Fiturnya memang fitur kami sendiri. Fitur yang kami brainstorming sendiri. Makanya sama pembahasannya. Ya, oke. Adanya di sini. Ya, ada yang mau? Yang mau boleh komen mau coba. Ya, yang mau boleh komen mau. Nih Al-Qur'annya. Ya, kalau teman-teman lihat, jadi pembahasan tadi itu setiap pojok kanan halaman langsung belajar teman-teman di sini. Tuh, bedah tajwidnya lihat ya. Tuh, ada 5 pembahasan dan ini ayatnya yang diambil ini bukan ayat random, tapi pasti ada di baris sebelahnya. Jadi dari 5 baris awal satu pembahasan itu dibedah di sampingnya. Ya. Belum lagi yang bahas huruf tuh. Kita kan bahas huruf juga tuh. Kita kasih deh kesalahan bacanya apa aja, latihannya, praktek bacanya ya. Kita jelaskan makhrajnya ya. Yang nafasnya pendek kita kasih tanda panah buat berhenti. Tuh, ya, dapat murotal Al-Qur'annya juga di setiap pojok kanan halaman, ya. Dapat juga apa? Dapat free 5 Quran digital, dapat juga kamus Arab gitu. Ada yang mau? Ada yang mau nggak?
Yang mau boleh komen MAU saja coba. Boleh komen MAU. Ya. Jadi memang fiturnya terpakai semua gitu. Bukan cuma ditawarin tapi nggak pernah dibahas. Mau? Yuk kita baca dulu bareng-bareng ayat yang tadi. Yuk kita baca. Ya nanti sisanya kita lanjutkan insya Allah malam ya. Oke? Mir rabbika, mir rabbika, mir rabbika, mir rabbika. Oke, ya. Shadaqallahul azim.